Selamat datang di kuliah pengantar pemrograman. Pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan pemrograman. Adapun yang akan dibahas pada bagian ini adalah pertama latar belakang, kemudian nanti terkait dengan solving a problem using a computer, kemudian adalah problem example. Manusia adalah pembuat alat sekaligus juga pengguna alat. Jadi dari sejarahnya manusia itu selalu mengembangkan alat-alat untuk mempermudah kehidupan. Contohnya adalah penemuan roda dan penemuan alat pengungkit. Penemuan kedua alat ini akan mempermudah kehidupan manusia dan akan merevolusi bagaimana kehidupan manusia selanjutnya yang akan menjadi lebih modern. Komputer tentu dibangun untuk tujuan membantu manusia juga. Jadi komputer ini dibuat untuk memfasilitasi kalkulasi yang kompleks, hitungan-hitungan yang kompleks. Itulah tujuan komputer dibuat. Dan komputer ini sekarang ada di mana-mana. Bahkan komputer ini sudah ditanamkan di tubuh manusia misalnya. Ada di mobil, kemudian ada di alat dapur. Di semua alat komputer sekarang sudah ditanamkan. Sehingga alat-alat itu nanti bisa diprogram. Nah, itu adalah kelebihan dari komputer. Jadi misalnya sebuah alat di dapur, misalnya microwave dapat diprogram sehingga microwave-nya bisa mendeteksi suhu. Ketika suhunya sudah sesuai, maka sistem kontrol akan memerintahkan microwave-nya untuk berhenti bekerja. Demikian juga di mobil misalnya. Di mobil sistemnya diprogram misalnya untuk sistem pengereman ABS misalnya. Nah, ketika ada pengereman, maka distribusi pengereman itu akan diatur ke seluruh 4 roda sesuai dengan kecepatan mobil yang ada, sehingga mobil tidak akan menjadi slip. Nah, dari uraian itu maka dapat dikatakan bahwa programming ini menjadi hal yang penting karena dia ada di mana-mana, ada di alat di mana-mana, ada di dalam kehidupan kita sehari. Nah, sehingga alat-alat ini nanti harus diprogram. Nah, untuk memprogramnya kita harus bisa mengkodenya. Jadi, karena itu programming ini menjadi persoalan yang akan diselesaikan itu harus benar-benar dipahami. Sesuatu persoalan yang belum benar-benar dipahami tidak akan bisa kita terjemahkan nantinya ke dalam sebuah aplikasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi langkah pertama adalah benar-benar memahami persoalan yang akan diselesaikan. Nah, ini disebut dengan spesifikasi persoalan. Jadi spesifikasi persoalannya harus jelas dulu, baru kita dapat menerjemahkan persoalan ini nanti untuk diterjemahkan dalam aplikasi. Nah, jadi tujuan dari programming ini adalah menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi dengan komputer tentunya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah benar-benar memahami persoalan yang akan diselesaikan. Kemudian persoalan yang sudah diselesaikan kemudian akan diterjemahkan menjadi garis-garis besar solusi. Nah, garis-garis besar solusi ini akan dinyatakan dalam pseudocode. Nah, pseudocode ini adalah langkah-langkah ya atau garis besar untuk menyelesaikan persoalan. Pseudocode ini sebuah pernyataan solusi yang akan mudah
dipahami lebih oleh manusia dibandingkan dalam code. Jadi pseudocode ini bukan code ya, tapi dia adalah langkah-langkah, tapi dia sudah banyak kemiripan juga dengan code, tapi bahasanya pernyataannya ini lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, kemudian setelah pseudocode-nya dibuat ya, jadi pseudocode ini bisa dikatakan juga algoritma ya, karena dia langkah-langkah menyelesaikan persoalan. Nah, setelah pseudocode-nya dibuat, maka pseudocode ini kemudian diterjemahkan menjadi script ya. Script ini adalah source code ya, source code komputer atau komputer program. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk membangun solusi ya, dengan membuat sebuah aplikasi. Source code tentu sebuah program ya, program komputer yang berisi sintaks-sintaks yang ditulis ya untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Source code yang ditulis ini belum dipahami oleh komputer, karena komputer hanya memahami bahasa mesin ya, mesin code. Sehingga source code ini harus diubah dulu menjadi mesin code. Nah, yang mengubah itu disebut dengan compiler. Jadi semua source code yang ditulis oleh programmer pada sebuah IDE ya, lingkungan pemrograman, ini kemudian akan di-compile ya oleh compiler yang ada dalam IDE di mana source code itu ditulis ya. Jadi compiler akan mengubah source code tadi menjadi machine code, di mana machine code ini yang akan dipahami oleh komputer ya. Jadi machine code ini berisi kode biner 1010 yang akan dimengerti oleh komputer, dan dia akan diproses ya oleh komputer, dan nanti akan menghasilkan output kalkulasi. Contoh-contoh problem misalnya adalah a guess a number problem. Jadi contoh problem yang kita sajikan di sini nanti akan digunakan untuk sebagai untuk contoh ya, contoh kita membuat programnya. Jadi berawal dari sebuah problem kemudian didefinisikan. Nah, kemudian problem ini akan dibuat dalam langkah-langkah untuk diselesaikan nantinya. Contohnya adalah guess a number problem. Jadi ini adalah sebuah problem di mana ini terkait dengan menebak angka ya. Jadi dalam case ini nanti yang menebak angka itu adalah user ya, yang menggunakan komputer, dan yang komputer kemudian memberikan angka ya. Kemudian nanti dicek apakah angka yang diberikan komputer ini sesuai dengan angka yang ditebak oleh user ya. Jadi langkah-langkahnya lah sebagai berikut. Komputer memilih sebuah angka, kemudian komputer meminta user ya atau player untuk menebak angkanya. Kemudian player mengetik angka dengan keyboard, kemudian komputer membacanya. Selanjutnya adalah komputer membandingkan angka yang dimasukkan oleh player dan angka yang tadi sudah dipilih oleh komputer. Jika angka itu sama, maka player akan menang, berarti tebakannya benar gitu ya. Kalau salah, berarti komputernya akan yang menang. Nah, jadi ini contoh persoalan yang nantinya akan kita selesaikan dengan pemrograman komputer. Nah, contoh yang kedua adalah problem rock paper scissors. Jadi ini adalah sebuah permainan batu, kertas, dan gunting ya. Nah, ini persoalan ini nanti akan kita terjemahkan dalam sebuah aplikasi ya. Tentu kita butuh mengcode-nya gitu ya. Sebelum mengcode, kita harus pahami dulu persoalannya seperti apa. Nah, persoalan ini kita buat dalam langkah per langkah, sehingga nanti dengan langkah per langkah kita bisa menerjemahkan
semua keadaan ini atau step ini ke dalam sebuah aplikasi. Nah, langkah yang pertama, secara random dipilih ya, komputer memilih apakah batu, kertas atau gunting. Nah, kemudian pilihan ini disebut choice ya. Nah, kemudian ini tentu disimpan oleh komputer dan dilakukan oleh komputer secara random. Kemudian meminta player untuk memilih pilihan mereka ya. Nah, kemudian di sini pilihan-pilihan ini diangkakan gitu ya. Jadi kalau pilihan satu itu rock misalnya, pilihan dua itu paper atau kertas, pilihan ketiga itu adalah gunting. Kemudian pilihan player ini dibaca dan disimpan oleh komputer dengan nama player. Jadi sekarang kita punya dua variabel, choice itu sesuatu yang dipilih secara random oleh komputer, apakah dia rock, paper atau scissor. Kemudian yang kedua, player memilih dan disimpan sebagai variabel namanya player. Akan terdapat beberapa kondisi di mana pilihan secara random dari komputer dibandingkan pilihan dari user ya, yang disimpan dalam player. Yang pertama, jika pilihan player itu sama dengan pilihan komputer ya, choice. Dalam hal ini maka kondisinya adalah seri ya, jadi akan di print try will try again gitu ya. Kemudian mengulang lagi dari yang pertama, di mana komputer pilih lagi secara random, kemudian player memasukkan lagi pilihannya ke komputer ya, dan kemudian akan memasuk ke step berikutnya. Jadi di kondisi pertama ini pilihan player dan pilihan random oleh komputer itu sama. Misalnya komputer memilih rock dan ternyata player juga memilih rock, jadi seri. Kondisi berikutnya adalah jika player itu memilih rock ya, kemudian komputer itu memilih scissor ya, jadi batu dibanding gunting. Nah, dalam kondisi ini tentu batu menang gitu ya, player akan menang sehingga dia akan ke step 18 ya. Di sini tertulis 17 tapi ini seharusnya 18 ya, dimana you win and terminate. Selain itu maka tentu komputer yang menang. Berikutnya adalah kondisi di mana player itu memilih paper, kertas ya, kemudian komputer secara random memilih gunting. Tentu komputer menang ya, maka pergi ke step 17, komputer win and terminate. Kondisi selain itu maka yang menang adalah user. Kondisi step berikutnya adalah player itu memilih scissor, gunting, dan komputer secara random memilih rock gitu ya, sehingga komputer tentu menang dan komputer wins dan terminate. Selain itu adalah player yang menang. Nah, oke. Selain kondisi di atas, di print adalah message error and terminate ya, kalau ada state-state yang di luar kondisi yang sudah disebutkan di sini. Pada kuliah pengantar pemrograman ini kita akan menggunakan tools Google Colabs ya. Jadi ini sebagai lingkungan pemrograman kita akan menggunakan Google Colabs, dan bahasa pemrograman yang akan kita pakai di praktikum ini adalah Python gitu. Jadi Python dengan IDE-nya atau lingkungan pemrogramannya kita menggunakan Google Colabs. Ya, jadi di sini akan dituliskan program-programnya, kemudian akan di-run. Jadi diharapkan sebelum praktikum ini semua praktikan sudah memiliki user di Google ya, sehingga nanti bisa
membuat Google Drive gitu ya, dimana nanti hasil-hasil programnya akan disimpan di Google Drive. Nah, langkah-langkah ini akan lebih jelas akan diuraikan nanti, dijelaskan di modul pemrograman ya. Jadi akan menghasilkan seperti ini ya. Ini di run akan menghasilkan, ini adalah keluarannya dari script yang ini, yang ini gitu ya. Nah, demikian bagian kuliah di bagian ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya.